Alright guys, back again with me, Hari Nugroho. Lanjut kita ngobrolin BMW F30 320i Sport keluaran tahun 2014. Yes, di part 2 ini gue akan test drive mobilnya. Tapi sebelumnya, gue ajak lo untuk lihat interiornya. Simak terus. Lanjut kita nikmatin interior mobil ini. Kayak gini overall design dashboardnya. Kelihatan padat berisi, dengan layar MID di tengah dashboardnya, plus tombol pengaturan audio dan AC. Aksen merah pada dashboardnya itu langsung mencuri perhatian gue. Mulai dari sisi dashboard penumpang depan, sampai dengan sisi kanan dashboard pengemudi. Nice banget ini aksen merahnya. Bagian tengah dashboardnya agak miring ke sisi pengemudi. Yep, jelas ini driver oriented. AC-nya dual zone. Untuk atur suhu dengan menggunakan puteran, dan untuk menyalakan AC dan atur fan speed menggunakan pencetan. Untuk atur volume audio, ada puteran di head unit yang terintegrasi dengan dashboard. Ada selector menu untuk MID yang terletak antara penumpang dan juga supir. Posisinya memang terlihat aneh, tapi itu agar mudah dijangkau oleh tangan kiri si pengemudinya guys. Pada MID, juga ada info pengaturan audio, GPS, dan info lainnya terkait mobil ini. Untuk tuas matic-nya, sudah model joystick nih, dengan interface yang menghadap ke arah si pengemudinya. Jika sudah terbiasa, gampang banget loh pengoperasiannya. Hehe. Dari gear P ke D, gue diajarin nih sama ownernya. Harus pencet tombol P dan tombol unlock yang ada di sisi kanan joysticknya. Ini perlu sedikit penyesuaian ya, untuk yang pertama kali pakai. Tapi jelas berguna untuk safety. Biar nggak langsung ganti gear, kalau joysticknya nggak sengaja kesenggol guys. Kalau mau pindah dari gear D ke gear P, cukup tekan tombol P yang ada di sisi atas joysticknya. Untuk ganti gear dari D ke R, juga harus sambil pencet tombol unlock. Saat menggunakan joystick ini, tetap akan terasa ada stepping penggantian gear yang secara intuitif kita akan merasa bahwa gear yang kita inginkan sudah terpilih. Ya intinya, lo mesti cobain sendiri deh biar paham. Untuk rem tangannya masih model konvensional kayak gini. Di sebelah kanan joystick ada tombol pilihan mode berkendaranya. Dari Eco Pro, Comfort, Sport, dan Sport Plus. Untuk Sport Plus-nya ini langsung ada indikator kuning yang seolah traction control-nya tuh dimatikan ya. Koreksi kalau gue salah di kolom komen ya guys. Ada juga tombol yang langsung bisa matiin traction control-nya nih. Awas, salah pencet. Cluster meternya kayak gini desainnya. Semua mudah dibaca dan ada seperti mini MID di bagian bawah cluster meternya kayak gini. Desain setir palang 3 yang terlihat bold dan ada tombol untuk atur audio dan pilihan menu pada MID di setirnya. Mantap. Jok depan model semi bucket seat yang terlihat tebal dan ada aksen jahitan warna merahnya nih. Nice. Jok belakangnya seperti ini desainnya. Dan di bagian belakang ada AC untuk penumpang belakang. Overall interiornya didominasi warna hitam. Sporty banget ya, keren. Alright guys, gue udah gak sabar nih ya. Gimana rasanya nyetir BMW yang badannya kelihatannya gede ini? F30 320i Sport. Langsung aja gue test drive mobilnya. Let's go! Alright guys, kali ini gue udah ada di atas BMW F30 320i Sport. Wah, gila. Ini pertama kalinya gue nyetir mobil ini ya. Untuk BMW yang modern kayak gini, mantap. Pakai seatbelt dulu. Widih. Alhamdulillah guys, this is one of my luckiest day. Kayak gimana rasanya? Nah, untuk mundur, ini masih di P. Kita pencet locknya dulu. Habis itu dorong ke depan 2 kali, klek klek. Wih, langsung R.
Turunin rem tangan, lepas. Mantap, langsung jalan dia. Lucu nih, ngatur-ngatur koplingnya pakai model joystick dia udah nih F30 ini. Keren banget. Mundur juga gampang dilihatnya. Spion kirinya otomatis langsung ngelipet turun gitu ke bawah. Lucu ya. Oke, spion belakang juga menjangkauannya bagus. Untuk majunya tinggal digeser 2 kali, klak, langsung gede. Wah, sesimpel itu pakai joystick. Asik banget. Oke. Dan kalau mau belok jangan lupa ini mobil Eropa, setelah sennya ada di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Sebelah kanan itu buat wiper, men. Haha, gua udah hafal. Oke. Jadi kita sekarang ini ada di mode comfort. Oke. So, impression gua untuk pertama kali naik mobil ini adalah gue tuh ngerasa mobil ini tuh untuk eksteriornya tuh kelihatan gede gitu ya, kelihatan lebar. Dan menurut gue ini tuh setelah dari yang seri E90 ke F30, menurut gue nih si BMW ini tuh bodinya bener-bener jauh lebih melar, jauh lebih gede. Cuman untuk gue yang pertama kali nyetir mobil ini tuh rasanya apa ya, semua tuh gampang dimonitor gitu. Jadi berasa, gue nggak berani bilang ini mobil yang compact, ini mobil yang gede guys, cuman berasa lebih apa ya, jadi di tempat kemudi tuh mobilnya gampang untuk dimonitor semuanya gitu. Nih, dengan gue duduk biasa aja kayak gini ya, tanpa gue dongak-dongak, itu kap mesin udah lebih dari setengah kelihatan sampai ujung. Depan mata gue, tengah sama kiri itu kelihatan semua, hampir sampai ujung kelihatan. Terus pilar A-nya ini nggak terlalu tegak nih anak, jadi nengok ke kanan enak, ngeliat spion kanan enak, ke spion kirinya juga enak, dan semuanya gampang dimonitor, asli guys. Jadi sebelum gue nyetir, gue emang pernah sih naik mobil ini di jok depan kiri, itu rasanya gede banget. Cuman kalau sebagai supir rasanya tuh enak gitu, gampang dikontrol semuanya, asli. Terus untuk si spion tengahnya, ini juga jangkauannya full ke belakang enak, walaupun spionnya kelihatannya nggak begitu gede, cuman ternyata enak, gampang dimonitornya. Terus dashboard ini terasa tebel banget, terasa berisi, semua klasternya terasa keisi, nggak ada yang kopong, dan banyak banget tombol-tombol, jadi kelihatannya keren gitu. Dan satu hal yang gue suka di dashboard mobil ini tuh ada aksen merah di dashboard tuh, kelihatannya jadi manis tapi sporty gitu ya, asik banget. Untuk setir, ini ukurannya menurut gue dibilang kegedean enggak, dibilang kecil enggak, ya sedang pas sih gitu. Untuk diameter setirnya pas, dan untuk digenggam di tangannya juga enak gitu. Di tangan gue yang segini gini enak. Terus untuk space kepala ini jauh, tinggi gue 179 cm anyway, asik banget. Terus setirnya juga pas gitu, entengnya, nggak keentengan, nggak keberatan, jadi berisi gitu di jalan-jalan. Gue jalan masih pelan nih, masih santai, asik banget. Nah, terus ada kalau jalan-jalan yang agak nggak rata dikit, ya juga khas BMW lah, suspensinya enak gitu. Jadi maksudnya dibilang keempukan enggak, dibilang kekerasan juga enggak. Dan ya, tapi yang jelas mungkin bagi beberapa orang ini enggak terlalu empuk. Cuman ya itulah yang dijual BMW, yaitu adalah pengendalian. Jadi suspensi yang karakternya seperti ini tuh enak buat apa namanya, nikung-nikung yang agresif gitu. Jadi mobilnya nggak limbung, mantep banget. Terus apa namanya, ini keadaannya di dalam cabin nih hening banget. Gue ngomong santai aja kayak gini, suaranya kedengeran jelas gitu ya, suara dari luar nggak ada nih. Oke lah, gue jalan emang lagi masih pelan. Terus abis itu apa, kalau nih ya, papasan kayak gitu enak tuh ngontrolnya tuh, buat gue yang pertama kali nyetir mobil ini. Jadi nggak berasa bawa mobil yang gede banget gimana gitu. Tuh setirnya enak banget, diputer-puternya, dipegangnya juga enak. Terus untuk duduknya, joknya ini nih, buat badan gue yang segede gini, ini pas banget sih gue rasain. Jadi gue ngerasa joknya itu megang badan gue, tapi nggak megang yang bener-bener dicekek banget gitu, nggak. Asik. Karena di sisi kiri dan sisi kanannya tuh ada sayap penyangganya. Jadi kalau kita nyetirnya lagi agak agresif, belok-belok, body kita nggak kelempar-lempar gitu. Wah, asik banget guys, gue ngerasa ganteng banget naik mobil ini, asli. Kegantengan naik 20% kan naik mobil ini. Gokil men. Tuh, spion kanan juga enak, ngejangkau sampai pintu belakang kanannya bagus, yang spion kiri juga enak. Jadi spionnya sih menurut gue ukurannya nggak begitu gede, cuman jangkauannya bagus gitu. AC-nya guys, dingin, asli.
Dan barusan itu ada automatic ngunci dia, ada auto lock-nya di mobil, udah ada auto lock. Nah, terus habis itu untuk responsiveness-nya, oh mantap nih, digas dikit-dikit aja ya mobilnya udah, ini mode comfort ya, comfortnya aja udah berasa sih powernya menurut gua ya, asik banget. Terus untuk ngelihat navigasinya juga bagus, pandangannya enak, gampang, lirik dikit aja, layar tengahnya ini kelihatan jelas gitu. Dan semua pencet-pencetan yang ada di konsol tengah dashboardnya juga gampang dijangkau pakai tangan kiri. Karena ini khas banget ya, posisi dashboard tengahnya ini agak miring ke supir. Ini memang driver oriented ya. Yes, BMW is ultimate driving machine. Jadi memang mobil yang diciptakan untuk supir, untuk dikendarai gitu, untuk dinikmatin. Klaksonnya gimana? Wih, kedengeran nggak? Wih, klaksonnya mewah men. Klakson Sultan. Tuh, ini gue lagi ada di jalan yang nggak begitu luas. Cuman once again, ngira-ngiranya gampang banget nih mobil asli. Tuh, asik banget. Bangkunya nih enak ya, nggak pas sih menurut gue, nggak keras, nggak empuk, cuman di badan enak banget tuh, ngejagain banget. Tuh ya, ini gue papasan-papasan mobil yang lagi parkir kayak gini aja enak, gampang, feelingnya enak gitu nyetirnya. Mantep. Nah, terus untuk fitur-fitur selektor nih, ada tombol-tombol selektor yang di sebelah kiri di di bagian tengah itu, di yang posisinya tuh dia di belakangnya si joysticknya. Itu juga gampang diakses guys, jadi pakai tangan itu gampang dipegangin, dan positioningnya juga enak, walaupun dilihatnya aneh mungkin ya, agak miring, cuman memang itu ternyata didesain biar gampang dijangkau, sambil kita bisa putar-putar, pilih-pilih menu yang ada di layar tengah situ, enak gitu. Terus setirnya juga banyak nih, selain bisa milih-milih dari selektor yang ada di tengah ini, kita mau milih audio, ngatur audio segala macam juga bisa pakai setirnya gitu. Mantep banget, comfortable kalau gue gas kayak gimana ya. Wow, itu comfort loh, nariknya berasa men. Once again, ini BMW tetaplah BMW, gile. Comfort, pedalnya gue injek sampai agak setengah tadi, itu nariknya terasa banget ke belakang, masih berasa ketarik ke belakang gitu. Gimana kalau mode sport men? Gimana kalau sport plus? Wah, cuman ternyata tadi gue kutak-atik nih mobilnya, kalau Sport Plus itu logonya itu muncul logo si stability controlnya kayaknya dimatiin. Means gue nggak akan coba fitur itu karena takutnya mobilnya jadi liar, dan takutnya pas lagi digeber pantatnya ngebuang gitu. Dan mungkin mobil ini enak buat diajak drifting kali ya. Jadi si traction controlnya dimatiin. Jadi tadi kalau gue pilih ke Sport Plus, ada logo traction control mati, dan ada pilihan juga di sini traction controlnya juga bisa dimatiin. Nah, tapi gue nggak tahu tuh apakah dia emang harus di mode ada pencetannya itu ya. Nah, kalau kita pencet itu, apakah fitur traction control off-nya itu bersamaan dengan Sport Plus-nya atau enggak. Cuman intinya kalau kita pilih Sport Plus, logo traction controlnya itu off. No. It's dangerous. Gue nggak berani cuy. Kayak gitu. Asik banget nih. Jadi di sesi interview tadi di part 1 ya, udah dijelasin juga bahwa ownernya juga puas banget sama mobil ini. Dan mobil ini dibelinya di Beamer Room. Jadi ada 2 kepuasan nih yang gue tangkap. Pertama, puas atas layanan di Beamer Room. Beamer Room pelayanannya keren banget. Kalau mau tahu pengalamannya di Beamer Room seperti apa, silahkan cek part 1-nya dulu. Terus yang kepuasan keduanya adalah karena ownernya merupakan keluarga muda, pasangan muda juga, jadi jiwa mudanya memang terwakili dengan mobil BMW ini gitu. Jadi suami istri tuh beliau memang suka nyetir, dan bahkan si mbaknya nih juga suka nyetir mobil ini gitu. Wah, mantep guys, cocok. Jadi guys, kalau untuk parkir ya maju mundur gitu, ngatur gear pakai joystick ini enak banget. Tinggal maju mundur. Kalau misalkan mau mundur ya pencet unlock-nya dulu. Kalau mau ke D udah tinggal ditarik aja ke belakang 2 kali kerak gitu. Sekali gerakan
bisa semuanya, jadi gampang gitu. Nah, ini jalannya agak lurusan dikit nih. Coba kalau kita pakai sport kayak gimana ya? Comfort, sport. Oke, ini sekarang mode sport. Kalau injak pelan aja gimana? Oh ya beda sih, diinjak dikit aja mas langsung mung gitu. Coba dikit, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gila. Ya. Itu mode sport, men. Mode sport lebih berasa narik lagi ke belakang. Mantep banget. Waktu itu sempet sama ownernya. Sekarang gue balikin dulu ke comfort. Gue sempet sama ownernya waktu itu disupirin. Beliau nginjaknya lebih parah lagi di mode sport. Itu nariknya lebih bener-bener berasa, guys. Jadi menurut gue ini mobil complete package. Mewahnya dapet, bentuk sportinya dapet, ya kan? Lu mau bawa keluarga juga masih bisa oke gitu. Ada bangku belakangnya, mobil 4 pintu. Tapi kalau misalkan lu pengen bersenang-senang masih bisa. Aktifin sport mode, udah. Lu bisa senyum sepanjang jalan tuh. Karena powernya mantep banget, men. Sorry, gue nggak akan demonstrasikan di sini ya, karena nggak proper juga tempatnya. Dan gue nggak berani mainin mobil orang. Terus apa namanya? Lo pakai buru-buru gitu masih bisa gitu, masih bisa diajak senang-senang. Gila ya. Gimana yang M series, men, BMW. Wah, gila. Pantes fansnya BMW banyak. Enak, mobilnya keren. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi lo kalau lo pengen beli mobil yang punya paket komplit yang seperti yang gue bilang tadi. Gitu, guys. Oke, guys, gue pengen cobain nih mobil ini kan menggerak dari belakang. Kalau U-turn sepatah apa nih ya? Nih gue muter di parkiran. Patah, guys. Asli, patah. Ya karena mobil rear wheel drive gitu keunggulannya ya. Dia emang fokus buat yang ban depannya fokus buat arah si mobilnya buat belok-belok gitu. Tuh, patah loh. Wih, mantep. Lincah ini mobil. Yang seimbang lah sama bodinya yang gede. Nah, sama satu lagi nih, guys. Kalau gua ngerem nih, pedal kaki kanan gue di pedal rem terus di mode comfort, dalam hitungan detik dia langsung mati mesinnya. Tapi hembusan AC-nya masih ada. Masih berasa nih. Walaupun dia masih berasa dingin, cuman hembusannya pelan. Wah, ini hemat bensin banget. Kalau dilepas, kalau angkat pedal kaki kita, pedal rem kita diangkat, dia hidup lagi. Gitu, guys. Rem dulu, rem tangan. Mantap, canggih nih mobil. Ayo beli. Oh ya, sebelumnya gue juga pengen bilang terima kasih banyak untuk Mbak Dwi dan juga Mas Irfan yang udah mengizinkan gue untuk nyobain mobilnya. Asik banget, makasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillah, this is one of my luckiest day again. Yes, man, I love this job. Oh, this is job or not, I don't know. Oke, kalau gitu gue Hari Nugroho sign out. Makasih udah nonton. See ya. Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil BMW ini. Makasih banyak udah nonton, like, comment, and subscribe. Yap, jelas banget itu adalah dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Hari Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya! Han, nyetir BMW enak lo. Terus? Mas tau doang.